Dua dari rangkaian Simtuturon atau untayan mutiara. Jadi Simtuturon itu artinya untayan mutiara. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Kemarin telah sama-sama kita bahas terkait tentang ungkapan basmalah dan hamdalah, serta kemudian beliau menuturkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita telah sampai kepada pasal yang kedua, karena kitab Rawi ini merupakan satu kitab yang dikatakan oleh penyusunnya sendiri Maulidi Aswaf, bahwasanya maulidku itu rawi, ini maksudnya ini Maulidi Aswaf. Kitab rawiku itu sangat bermanfaat. Laudawa malwahidu min qiraatihi, siapa orang yang mendawamkan satu qiraat, satu pasal, didawamin, dibaca, itu dibaca terus sehari sekali, apa sehari 5 kali setiap habis sholat. Wa hifzihi, dan dia menghafalnya, hafal. Makanya anak-anak hadroh, anak-anak majelis minimal banget hafal satu pasal. Jadi jangan ngaku anak majelis sholawat kalau satu pasal aja kagak hafal. Nih mohon maaf, buat motivasi biar besok-besok ya minimal banget satu pasal mah hafal lah. Ya alhamdulillah koyu sultanu, kan setiap malam Kamis, setiap malam Jumat kita baca, kita dengerin. Makanya yang punya kitab rawinya di bawah, atau yang ada aplikasinya di HP dibuka ya. Barang siapa yang dawamin satu qiraat, satu bacaan, satu pasal, wa hifzihi, lalu dia ngapal, wa ja'alahu min auratihi, lalu dia jadiin itu wiridnya dia. Contoh misalkan setiap habis sholat maghrib dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsudi bil-wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu azumasanu walaqahal qali hikmah. Terus dia baca sampai di tirozi takrim. Itu nggak lama, paling cuma berapa menit doang. Dibawain itu, dia baca itu, dijadiin buat dia wirid. Apa efeknya? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Ya jaharuhu lahu min sirrihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan bagi dia sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di sini dijelasin di sini, ya. Karena yang tahu sirnya Allah, yang paling tahu sirnya Allah, rahasianya Allah baginda Rasulullah. Karena pernah berhadapan langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Gak ada nabi-nabi sebelumnya, gak ada. Nabi Musa cuma wa kalamallahu Musa takliman, cuma dengar kalamullah. Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah. Sehingga yang paling tahu sirnya Allah ya Nabi Muhammad. Itu. Nah kemudian supaya kita juga tahu sirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satunya adalah membuka mata batin hati kita untuk lebih cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab begitu banyaknya sirnya Rasulullah. Yang Rasulullah tahu tentang Allah itu ibarat laut, dan yang Rasulullah tahu tentang Allah itu setetesnya. Itu perbandingannya. Ilmunya Allah itu kayak lautan, yang Rasulullah tahu cuma setetesnya. Dan kalau kita bandingkan Rasulullah dengan kita, ilmunya Rasulullah itu kayak lautan, kita cuma setetesnya. Itu juga ada yang setetes gede, ada yang setetes kecil, ada yang cipratannya doang kecil banget bagian-bagiannya. Nah makanya kalau kita ingin mendapatkan keutamaan daripada baca rawi ini, ya,
kita renungkan ketika kita baca, betul-betul kita hayati ketika kita baca, walaupun mungkin kita gak paham artinya, minimal kita tahu maksudnya, inti-intinya kita tahu. Itu. Kemudian kita jaga juga etika, adabiah-adabiahnya, kan ada adabiah dalam pembacaan, kita tahu kan, diawali dengan tawasul untuk penyusunnya, juga jangan dilupain juga tawasul untuk guru futuhnya. Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsi, guru putuhnya itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Nah itu jangan dilupain juga tuh tawasulannya, fatihahnya jangan dilupain, karena itu guru putuhnya, guru yang membuka pengetahuan. Ya, ketika beliau berguru dengan Al-Habib Abu Bakar Al-Atas, kemudian terbukalah segala ilmu pengetahuan, sehingga beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Dan kemudian kalau misalkan bulannya itu selain daripada bulan Maulid, bacanya pakai asyraf. Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badri fi kauni asyraf. Nah, itu kalau di bulan biasa. Kalau di bulan Maulid pakainya ma'alahal kauni apa? Nah, ada nih di depan ini kan ada dua nih orang ya. Nah, ma'alaha fi ufuqi nuril kaukab, itu khusus untuk bulan Maulid. Jadi nanti kalau udah masuk bulan Maulid, baca ya Rabbi sholli-nya pakainya yang itu. Ya. Kalau di luar bulan Maulid pakainya asrofi badri fil kauni asyraf. Kemudian setelah itu jangan dilupain assalamualaikum, kemudian inna fatahna. Ya, baru setelah itu baca pasal-pasalnya. Kendati pun kita memasukkan qasidah-qasidah, harus qasidah yang betul-betul sopan, jelas qasidahnya, makna-maknanya bagus gitu. Qasidah itu yang yang ada lagam-lagam liriknya, ada lagam-lagam syairnya yang kita iringi dengan hadroh. Jadi jangan sembarangan kita masukin syair di situ, atau dengan lagam-lagam yang sekiranya kurang sopan gitu. Salatullah, 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 salamullah, itu kan kurang enak tuh. Iwape, kurang bagus. Kalau mau baca itu bukan ya. Kalau mau baca itu di luar ini gitu, di luar pembacaan rawi, terlawi dan kelar, ada selawatan ya. Terserah itu mau lagam yang bagaimana, terserah. Tapi kalau bisa qasidah yang masuk ketika kita membaca rawi ini harus qasidah yang jelas. Karena di sini ada doanya di pasal wa asyhadu alla ilaha illallah, itu ada salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ini yang paling penting ya. Kita baca selawat itu bukan cuma yang ada nada-nadanya doang ya. Ini kita begini nih, kita baca rawi, ini kita selawat. Jadi selawat itu nggak mulu yang pakai qasidah. Ada selawat yang nggak pakai qasidah, nggak pakai lirik, nggak pakai hadroh. Nah ini kita pada dasarnya ketika kita baca pasal ini kita lagi selawat sama baginda Rasulullah. Gitu. Jadi jangan dibeda-bedain tuh antara salawat yang berbentuk qasidah dengan salawat yang berbentuk simtuturor, untayan, mutiara dalam bentuk pasal-pasal. Makanya ketika kita lagi baca pasal-pasalnya, pada dasarnya kita lagi salawat sama Rasulullah. Kita lagi tawasulan sama Rasulullah. Makanya di situ ada kata-kata salatan yattasilu biha ruhul musalli. Beliau berharap dengan selawat ini yattasilu biha ruhul musalli alaihi, bisa nyambungin saya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya selawat saya ini bisa yattasilu biha ruhul musalli, bisa nyambung sama ruhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak keluar dari gerbongnya Rasulullah. Nah, itu tujuannya. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tajallal haqqu fi 'alami qudsihil wasi'. Tajalla, bertajalli kalau bahasa kitanya itu manifestasi atau perwujudan atau gambaran jelas al-haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli fi alami qudsihil wasi, di alam qudsiyah al-wasi yang sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala bertajalli itu memperjelas,
menyatakan perwujudan dirinya kepada makhluknya, itu namanya bertajalli. Maka ada bertajallinya Allah kepada manusia, ada bertajallinya manusia kepada Allah. Tapi ini tingkatan-tingkatan yang luar biasa ya. Makomnya makom lumayan tinggi dalam ilmu sufi. Makanya ada istilah takhalli, tahalli, tajalli. Kalau takhalli mengosongkan diri dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan maksiat, dikosongin itu semua, tinggalin yang marah jelek-jelek, tinggalin semuanya, kosongin. Itu namanya takhalli. Makanya jangan harap bisa bertajalli sama Allah kalau takhallinya aja belum bisa. Ibarat gelas, ini kita bergelas kotor nih, karena diri kita akui bahwa diri kita nih kotor sama dosa, sama maksiat. Kalau kita pengen ngopi, kalau kita pengen nyusu, jangan langsung diseduh susu, jangan langsung dimasukin susu, jangan langsung dimasukin kopi ke gelasnya. Diapain dulu gelasnya? Karena gelasnya kotor, dicuci dulu. Itu namanya takhalli. Jadi kita cuci dulu hati kita bersihin dulu nih hati kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang kotor. Maksiat kita tinggalin, perbuatan dosa yang gak pantas kita tinggalin. Ini namanya takhalli. Kalau udah takhalli, baru tahalli. Tahalli berarti ngisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amalia-amalia yang baik, ibadah-ibadah kepada Allah. Nah itu isinya. Baru kita seduh susunya, baru kita seduh kopinya, baru setelah itu bisa bertajalli, nikmatin. Jadi tajalli itu kayak nikmatin. Susu perwujudannya putih, kopi perwujudannya kopi perwujudannya hitam. Nikmatnya bentuknya kayak apa? Ada yang tahu bentuk nikmatnya? Kopi kayak apa sih nikmatnya? Gak bisa kita gambarin, susah. Lu minum aja nih, lu rasain. Nah, begitu nikmatnya. Gak bisa kita gambarin. Gimana sih nikmatnya gula? Bentuknya kayak gimana sih itu nikmat gula? Oh, kotak-kotak. Belum tentu. Atau banyak buah-buahan yang rasanya manis, bentuknya nggak kotak tapi bulat. Belum tentu yang manis itu bentuknya kotak dan yang kotak itu manis. Oh. Kayak gimana bentuknya? Gak ada yang tahu. Lu pengen tahu bentuknya? Lu nih gula, lu makan. Nah baru tahu, oh begini. Udah gak bisa diungkapin. Tuh. Itu namanya tajalli. Ketika orang sudah bertajalli kepada Allah, baru merasain itu nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru merasain nikmat, ternyata nikmatnya luar biasa. Tapi itu tadi tahapannya gak gampang. Ada tahapan takhalli, ada tahapan tahalli, baru bisa bertajalli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bertajallinya? Fi alami kudsi. Ya, makanya saya ada kata fi alami kudsi luasi. Di alam kudsiah. Nah, alam kudsiah ini alam yang paling tinggi dalam tingkatan alam. Ada alam mulki. Ini alam kita nih, alam yang bisa kita lihat. Ya, alam yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasain pakai indera perasa, yang kita bisa dengerin suaranya pakai telinga kita. Nah, ini namanya alam mulki yang bisa kita lihat. Ada alam jabarut, berarti alamnya jin. Ya, ada orang yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat golongan jin dan lain sebagainya. Di mana? Di alam jabarut. Ada alam malakut, lebih tinggi lagi, alamnya malaikat. Ya, yang paling tinggi adalah alam kudusiyah. Dan ini cuma bagian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika malaikat Jibril nganterin Rasulullah ada di perbatasan antara alam malakut dengan alam kudusiyah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya cuma bisa nganterin sampai sini doang. Lah kan tadi kita pergi bareng-bareng. Iya, ini udah beda, udah lain. Ya, saya nggak bisa untuk meneruskan lagi karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, beda alam untuk menembus alam kudusiyah. Nah, bertajalli al-haqqu Allah Subhanahu wa ta'ala fi alami kudusihil wasi. Pada alam kudusiyah yang luas, ya luas. Tajalli yang bertajallinya Allah. Nah, ini kepada manusia. Khudhu bi intishari fadlihi bil qaribi was-sahsi.
dengan ketetapan binti syari, dengan menyebarkan fadlihi fil qaribi wasasi. Ya, fadlih itu karunia-Nya, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala pada yang dekat ataupun pada yang jauh. Makanya orang yang sudah bertajalli kepada Allah, enggak ada yang dia lihat, enggak ada yang dia rasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat gunung, yang dia lihat bukan gunung, tapi yang nyiptainnya Allah. Ketika dia melihat matahari, ketika melihat bulan, yang dia lihat bukan bulannya, bukan mataharinya, tapi yang nyiptain bulan sama mataharinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka lisannya gak berhenti-berhenti dari tasbih, lisannya gak berhenti